Ini adalah sistem yang berbahaya. Potensi bahayanya meliputi angin kencang yang merusak, curah hujan lebat, gelombang badai, laut yang bergelombang, tanah longsor, dan banjir bandang. Informasi disediakan oleh JTWC. Kecepatan dan kategori angin mungkin berbeda dari yang dilaporkan oleh Badan Meteorologi setempat. Perkembangan topan Dolphin, topan Jepang nomor 13, terletak 719 km di sebelah timur Iwotu, dan telah bergerak ke arah barat laut dengan kecepatan 19 km per jam, 10 knot, selama 6 jam terakhir. Tinggi gelombang signifikan maksimum adalah 15,8 meter, 52 kaki. Dolphin akan mempertahankan lintasan ke arah barat-barat laut. Diarahkan di sepanjang tepi barat daya dari punggung subtropis yang berpusat di dekat 42N176W. Dalam 36 jam, sebuah punggungan terpisah di atas semenanjung Korea akan menangkap sistem tersebut dan mendorongnya ke arah pergerakan yang serupa. Saat sistem tersebut bergerak menuju Kepulauan Ryukyu, sebuah palung yang melewati Siberia Timur akan meratakan punggungan pengarah, sehingga menghasilkan gradien pengarah yang lebih lemah. Akibatnya, kecepatan maju Dolphin akan melambat dari 20 km per jam, 12 knot, antara 36 dan 8 jam menjadi 5 hari, kombinasi antara kandungan panas laut yang lebih rendah dan siklus penggantian dinding mata badai telah secara signifikan melemahkan sistem tersebut sebesar 45 km per jam, 25 knot, selama 24 jam terakhir. Pelemahan berkelanjutan hingga sekitar 155 km per jam, 85 knot, akan terjadi karena siklus penggantian dinding mata badai yang sedang berlangsung. Faktor rumit tambahan akan muncul dalam 12 hingga 36 jam. Ketika sistem tersebut menghadapi periode singkat geser angin utara rendah hingga sedang sebesar 30-35 km per jam, 15-20 knot, yang dipicu oleh punggung tekanan tinggi di lapisan atas atmosfer di atas Laut Jepang. Ada kemungkinan bahwa pergeseran ini dapat mengganggu dan memperpanjang siklus penggantian dinding mata badai, berpotensi menyebabkan pelemahan yang lebih besar daripada yang diperkirakan saat ini. Setelah 36 jam, Dolphin akan melintasi suhu permukaan laut yang sangat hangat, yaitu 30-31 derajat Celcius dalam lingkungan dengan geser angin yang rendah. Namun, kandungan panas laut yang rendah secara terus-menerus di sepanjang jalur perkiraan akan membatasi intensifikasi. Oleh karena itu, perakiraan menunjukkan bahwa intensitas Dolphin akan tetap stabil selama 5 hari ke depan. Siklus penggantian dinding mata badai yang sedang berlangsung akan menyebabkan medan angin semakin meluas, memastikan bahwa bahaya akan menyebar jauh dari pusat badai. Pelacak model menunjukkan kelompok yang rapat sepanjang periode perkiraan, semuanya menggambarkan pergerakan ke arah barat-barat laut. Tantangan perkiraan yang signifikan terletak pada kecepatan pergerakan badai dalam jangka waktu yang lebih panjang. Penyebaran di sepanjang jalur meningkat secara signifikan dari 315 km antara 96 dan 260 jam mil laut dalam 5 hari. Perbedaan waktu ini muncul dari solusi model yang berbeda dalam bagaimana punggung bukit di atas semenanjung Korea berevolusi. Model yang lebih cepat, termasuk ECMWF dan NAVGEM, mempertahankan puncak yang lebih kuat, sementara solusi yang lebih lambat dari GFS dan Google DeepMind yang bersifat eksperimental mengikis puncak tersebut hingga tingkat yang lebih besar. Jalur perakiraan JTWC ditetapkan dengan keyakinan tinggi mendekati konsensus multimodel dalam 4 hari dan 5 hari ke depan.
Titik perakiraan berada hampir di tengah-tengah antara solusi ECMWF yang lebih cepat dan solusi GFS yang lebih lambat. Terdapat perbedaan yang signifikan di antara alat bantu intensitas COA-MPSTC. Satu-satunya yang menyimpang dan mengintensifkan Dolphin hingga 240 km per jam, 130 knot, diabaikan. Perakiraan intensitas JTWC paling selaras dengan model Hafiz A selama 36 jam ke depan. Menunjukkan pelemahan yang stabil untuk memperhitungkan siklus penggantian dinding mata badai yang sedang berlangsung dan peningkatan sementara pada geser angin. Setelah itu, tren perakiraan lebih mendekati solusi Deepmin. Hafiz A secara khusus memprediksi penguatan kembali yang signifikan dimulai pada hari keempat. Dengan sistem mencapai lebih dari 185 km per jam, 100 knot, dalam 5 hari. Solusi ini menunjukkan potensi terkikisnya dinding mata badai yang sangat besar dan terbentuknya inti bagian dalam yang baru dan lebih kecil dengan cepat. Untuk saat ini, perakiraan tersebut mempertahankan intensitas yang tidak berubah dalam jangka waktu yang lebih panjang. Peringatan nomor 29. Informasi disediakan oleh Pusat Peringatan Topan Gabungan, Joint Typhoon Warning Center, JTWC.